Banyak orang bertanya, Habib, kenapa orang puasa tapi habis puasa Ramadan kok masih balik lagi ke pekerjaan yang lama? Kok dia tidak berubah? Malamnya tarawih, tapi setelah malam lebaran dia kembali lagi bermaksiat, dia kembali lagi melanggar perintah Allah. Kunci amal itu, apabila amal itu memang tidak bisa disembunyikan kepada manusia, biarkan amal itu terbuka di mata manusia. Kalau bisa disembunyikan, kenapa harus dipamerkan? Bacaan Quran di Ramadan. Kalau bisa disembunyikan, kenapa harus dipamerkan? Nah, dalam hal inilah Ramadan seolah-olah seperti bulan biasa, tidak menghasilkan manfaat pada orang tersebut. Kenapa? Karena amalnya habis oleh memflexing amal tersebut, mencari popularitas, mencari pujian, sehingga Allah hanya memberikan apa yang dia butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral mustami'in rahimallah, yarhamni wa yarhamkumullah. Bersyukur kita kepada Allah dalam bulan suci Ramadan ini. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, luar biasa, kenikmatan yang sangat hebat. Sampai detik ini kita merasakan kenikmatan dalam ibadah, dan luar biasa banyak sekali orang yang meningkatkan ibadahnya di bulan suci Ramadan ini, dan luar biasa orang yang melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini, dia mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah wajib yang dia lakukan bernilai menjadi 70 kali lipat ibadah. Ibadah sunnah menjadi ibadah yang wajib. Sungguh luar biasa. Di dalam bulan suci Ramadan memang bulan yang diistimewakan untuk umat Nabi Muhammad. Di bulan Ramadan Allah berikan keistimewaan. Pada tahun 2 Hijriah, Rasulullah di bulan Sya'ban mendapatkan perintah wajib untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah katakan untuk orang-orang yang beriman. Allah telah perintahkan puasa kepada orang-orang sebelum kalian, dan Allah perintahkan juga, Allah wajibkan juga atas kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Bukan hanya perintah puasa, tapi Allah berikan keistimewaan dengan ditingkatkan amalnya. Amal yang wajib ditingkatkan menjadi 70 kali lipat. Amal yang sunnah ditingkatkan menjadi ibadah wajib. Luar biasa. Yang ini yang perlu untuk kita perhatikan. Dan yang paling luar biasa sering terjadi di Ramadan, apa? Banyak orang yang memflexing amalnya. Dia memamerkan ibadahnya, puasanya, tahajudnya, iktikafnya di masjid, bacaan Qur'annya. Masya Allah, Masya Allah. Ini adalah salah satu yang perlu menjadi catatan penting untuk kita. Karena fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Hati-hati kalau kita memamerkan atau memflexing amal kita untuk dilihat orang, untuk orang lain menganggap kita orang yang taat, orang yang beribadah. Masya Allah, ini akan membuat amal kita tersebut tidaklah merasakan yang namanya kemanfaatan. Banyak orang bertanya, Habib, kenapa orang puasa tapi habis puasa Ramadan kok masih balik lagi ke pekerjaan yang lama? Banyak orang yang puasa Habib di Ramadan kok dia tidak berubah. Banyak Habib orang yang berpuasa di Ramadan 30 hari, malamnya tarawih, tapi setelah malam lebaran dia kembali lagi bermaksiat, dia kembali lagi melanggar perintah Allah. Kok begitu Habib? Katanya Ramadan itu luar biasa, memberikan ampunan, memberikan hidayah, setan dibelenggu, tapi kok begini? Ini salah satu penyakitnya.
Apa? Selalu memflexing amalnya, selalu memamerkan amal. Masyaallah hadirin, kunci amal itu, apabila amal itu memang tidak bisa disembunyikan kepada manusia, biarkan amal itu terbuka di mata manusia. Biarkan manusia melihat. Karena memang amal itu tidak bisa disembunyikan. Seperti sholat berjamaah. Tidak bisa kita sembunyikan. Mana mungkin kita sholat berjamaah sendirian? Karena sholat berjamaah itu minimal 2 orang. Tapi kalau amal-amal yang bisa disembunyikan, maka sembunyikan amal tersebut. Kalau puasa Ramadan tidak bisa kita sembunyikan. Di Ramadan kita katakan kita tidak puasa Ramadan, tidak mungkin. Kita kalau orang katakan kita puasa, ya kita bilang kita puasa. Tidak mungkin kita katakan, wah aku tidak puasa. Dengan alasan tidak mau pamer-pamer puasa, tidak bisa. Karena memang puasa di bulan Ramadan memang suatu kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Tapi amaliyah yang lain, sedekah di Ramadan, kalau bisa disembunyikan, kenapa harus dipamerkan? Bacaan Quran di Ramadan, kalau bisa disembunyikan, kenapa harus dipamerkan? Tahajud, qiyamul lail, munajatnya kita, kalau bisa disembunyikan, kenapa harus dipamerkan? Nah, dalam hal inilah Ramadan seolah-olah seperti bulan biasa, tidak menghasilkan manfaat pada orang tersebut. Kenapa? Karena amalnya habis oleh memflexing amal tersebut, mencari popularitas, mencari ketenaran, mencari pujian, sehingga Allah hanya memberikan apa yang dia butuhkan. Allah hanya memberikan ketenaran, dia dipuji oleh orang, dia terkenal, dia menjadi orang yang dermawan di Ramadan, dikenal orang di mana-mana, kedermawanannya di Ramadan. Dia dikenal orang yang ahli etikaf, dia terkenal. Kenapa? Karena di media sosial di mana-mana terpampang wajahnya, terpampang di status-statusnya. Dia sedang apa hari ini, dia sedang apa malam ini, akan apa dia malam ini. Akhirnya hanya sebatas itulah dia dapatkan. Tapi setelah Ramadan tidak ada perubahan dari jati dirinya, tidak ada perubahan dari perbuatannya, tidak ada perubahan dari sikap-sikap. Maka ma'asyiral hadirin, kunci untuk biar kita tidak riak, untuk biar kita tidak pamer, yang pertama, benahi niat. Yang pertama, benahi niat. Bersihkan niat. Murnikan niat. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berpuasa ingin dekat dengan Allah. Aku berpuasa ingin mendapat ridha Allah. Aku bersedekah ingin dekat dengan Allah. Taqarruban ila Allah. Yabtaghi wajhillah, ibtigha'an wajhillah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ampunan Allah. Murnikan niat. Niat bagus di awal, lanjutkan niat tadi. Kenapa? Karena kadang-kadang memulai niat baik itu mudah. Yang sulit itu adalah menjaga niat. Kadang-kadang memulai niat itu mudah, memulai niat baik itu mudah, tapi menjaganya biar tetap niat baik itu sulit. Nah, bagaimana caranya kita? Untuk biar niat ini selalu. Yang kedua, apa? Introspeksi kekurangan-kekurangan amal kita. Sholat kita diintrospeksi, kekurangan dalam sholat kita, kekurangan dalam sedekah kita, kekurangan dalam amal ibadah kita. Muhasabah, sering-sering bermuhasabah, sering-sering bermuhasabah terhadap kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita. Kemudian yang ketiga, renungi. Apa? Manusia kebanyakan tidak peduli dengan amal kita. Manusia hanya peduli amal mereka masing-masing. Manusia kebanyakan tidak peduli dengan amal kita.
Mereka menganggap kadang-kadang amal kita itu hanya biasa, bukan yang istimewa. Mereka hanya menganggap kita orang yang biasa, amal yang biasa, tidak ada keistimewaan. Yang lain banyak bisa melakukannya. Maka dengan ini kita renungkan, buat apa untuk kita memfleksingkan, memamerkan amal kita. Sedangkan manusia yang kita harapkan itu tidak peduli dengan amal kita. Kemudian yang keempat, yang perlu kita perhatikan adalah, ingat, di dunia ini hanya sementara, di akhirat nanti akan selama-lamanya. Amal yang disertai dengan penyakit riya, amal tersebut telah diracuni oleh satu penyakit, yaitu syirkul khafi. Kita telah mensekutukan Allah, kita telah membarengkan Allah, kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang seharusnya kita mengharapkan ridho Allah, tapi ternyata kita juga mengharapkan ridho makhluk. Berarti kita mensekutukan Allah, membarengi Allah, mengharapkan selain Allah untuk mendapatkan ridho, untuk mendapatkan ridhonya. Makanya perlu untuk kita perhatikan dalam beramal. Ingat, yang akan menjadi teman kita bukan sahabat kita nanti dalam kubur. Di dalam kubur yang menjadi teman kita bukan sahabat kita, bukan pujian manusia, bukan anjungan manusia, tapi yang akan menemani kita dalam kubur adalah amal kita. Amal yang mana yang akan menemani lubang yang 1 meter kali 2 meter ini? Hanya amal yang murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kunci keikhlasan dimulai dengan niat. Man kana lillah dama wattasal, wa man kana li ghairillah inqita awan fasal. Barang siapa yang karena Allah, maka dia akan istiqomah dalam amal tersebut. Barang siapa yang bukan karena Allah, maka amalnya akan terputus-putus. Artinya apa? Barang siapa yang ikhlas, dia akan mendawamkan niatnya terus karena Allah, dan mendawamkan amal ibadahnya, mengistiqomahkan amal ibadahnya, walaupun dipuji ataupun dicela, dia tidak peduli. Dipuji orang tidak menambahkan semangat ibadahnya, dicela orang tidak mengurangi semangat ibadahnya. Dan ketika orang itu telah menjadi orang yang ikhlas, maka satu ibadah saja yang ikhlas akan menyelamatkan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelas di bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan, bulan rahmat, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan, bulan jaminan, akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, bulan aman, akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan nikmat, maka dia akan mendapatkan nikmat demi nikmat, nikmat di atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah bulan yang insya Allah memberikan kepada kita kesejukan, kedamaian dalam hati kita. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Mari kita murnikan amal ibadah kita. Beribadahlah karena Allah. Jangan beribadah karena manusia. Karena beribadah karena Allah, engkau akan untung. Beribadah karena manusia, engkau akan rugi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan. Dan insya Allah, Allah panjangkan umur kita sampai di akhir Ramadan, dan kita mendapatkan insya Allah malam Lailatul Qadar. Ada minni, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.